Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat cerdas, kembali lagi bersama saya Cahyo As di program Biru Bincang Seru. Perlu diketahui sahabat, bahasanya tiap minggu Suara Gersik menghadirkan informasi-informasi penting khususnya di dunia kesehatan. Untuk itu, kali ini kita akan membahas terkait JKN di BPJS. Untuk itu saya ditemani oleh Ibu Putri. Iya, benar. Mungkin bisa disapa terlebih dulu Bu Ibu, teman-teman yang ada di rumah. Halo sobat-sobat biru, bersama saya Putri, yaitu pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gersik, seperti itu. Kabarnya bagaimana Bu kalau hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Karena kita memang kesehatan itu perlu diupayakan Ibu. Ya. Betul. Kalau boleh tahu kegiatannya di BPJS ngapain aja ini Bu? Ya, betul. Izin untuk Oke. menjelaskan sedikit kepada sobat-sobat biru nih Mas Siap. Cahyo. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini salah satu program yang saya ampu yaitu untuk program promotif preventif di BPJS Kesehatan. Jadi di BPJS Kesehatan ini bukan hanya untuk pengobatan saja ketika sakit, tetapi ada yang namanya program promotif preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya sakit. Jadi salah satu untuk upaya pencegahan terjadinya sakit ini adalah salah satunya dengan screening. Seperti itu Mas Cahyo. Baik. Sesuai dengan tema kita kali ini Betul. screening ya Bu ya. Mungkin boleh lebih lanjut Ibu terkait screening itu sendiri. Mungkin teman-teman ini belum paham terkait screening di JKN itu seperti apa sih Bu itu? Boleh dijelaskan Ibu? Jadi Mas Cahyo, untuk screening riwayat kesehatan ini untuk peserta JKN dapat mengakses melalui aplikasi mobile JKN atau web screening. Jadi peserta langsung bisa akses melalui web screening.bpjs kesehatan. Kemudian di situ nanti ada beberapa pertanyaan terkait kondisi riwayat penyakit pasien seperti itu. Jadi misal ada apakah keluarga Anda memiliki riwayat sakit seperti hipertensi atau diabetes seperti keluarganya ayah atau ibunya, seperti itu. Nah, screening ini tidak harus dilakukan setiap hari, tapi cukup 1 tahun sekali saja oleh peserta JKN. Jadi misal Mas Cahyo nih melaksanakan screening riwayat kesehatan, isinya di tanggal sekarang 28 Agustus. Nah, nanti per 1 Januari 2026 itu baru mengisi lagi, seperti itu. Jadi cukup memudahkan sekali untuk peserta JKN, sudah tahu riwayat kesehatannya di situ, nanti beresiko penyakit apa, sakit apa. Nah, itu nanti bisa ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan yang terdaftar, seperti itu. Baik Ibu, itu mungkin kita pengantar untuk teman-teman yang ada di rumah, bahasanya seputar screening itu. Mungkin siapa saja sih Bu yang bisa mendaftar screening itu Bu? Nah, seluruh peserta JKN sudah bisa langsung mengakses screening riwayat kesehatan yang berusia 15 tahun, seperti itu Mas. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu seperti screening TB, kemudian screening anemia, itu untuk remaja putri, untuk usia 12-18, itu sudah bisa mengakses, ataupun untuk screening talasemia, bahkan untuk balita di atas 2 tahun pun juga bisa mengakses untuk screening talasemia, seperti itu. Jadi banyak sasaran dari screening itu sendiri. Jadi bisa untuk screening seperti screening diabetes mellitus, itu segala usia untuk peserta JKN. Kemudian untuk screening hipertensi juga di atas 15 tahun, peserta JKN juga bisa mengakses. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul disesuaikan dengan kondisi peserta, seperti itu. Baik, menarik nih. Terkait pertanyaan ini tadi Bu, bagaimana sih Bu alur atau persyaratan daftar untuk screening itu sendiri? Jadi untuk screening ini sendiri nanti peserta JKN ini cukup mengaksesnya lewat aplikasi mobile JKN dan dipastikan nomor kartunya ini aktif Mas Cahyo. Jadi setelah mengisi nomor, kalau untuk web screening nanti diminta data nomor kartu atau NIK-nya, kemudian mengisi tanggal lahirnya aja, kemudian klik cari, seperti itu. Kalau di aplikasi mobile JKN nanti sahabat biru tinggal mengklik untuk nama peserta yang akan di screening. Misal di mobile JKN ini ada 4 orang yang terdaftar, suami, istri, dan anak-anaknya. Nah, nanti tinggal dipilih aja yang mau di screening, diklik, nanti langsung muncul pertanyaan-pertanyaannya, seperti itu. Jadi sangat mudah, cukup meluangkan waktu 5 menit saja untuk mengisi screening. Jadi yuk sekarang mulai untuk isi screeningnya, seperti itu. Baik.
Mungkin isi screening, mungkin teman-teman juga di rumah belum install ini Bu, aplikasi aplikasinya. Mobile JKN. Mungkin boleh Nah, diajak ini Bu teman-teman untuk ya. menginstal itu Bu. Jadi sahabat biru yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, yuk aktifkan, download segera di aplikasi untuk aplikasi Mobile JKN-nya di App Store, kemudian bisa di-download, kemudian diinstal. Nah, di situ banyak sekali fitur-fiturnya, bukan hanya screening riwayat kesehatan saja, tetapi sahabat biru juga nanti bisa melakukan pendaftaran antrian online. Nah, itu jadi tidak perlu lama-lama antri di fasilitas kesehatan, jadi cukup dari rumah sudah dapat nomor antrian, nanti estimasi dilayaninya juga ada. Jadi, nah itu salah satu kemudahan. Jadi slogannya itu cukup dalam genggaman aja, kita sudah bisa mengakses segalanya melalui aplikasi Mobile JKN, seperti itu. Perlu digarisbawahi bahwa mudah dalam satu genggaman. Betul. Nah, itu aplikasi Mobile JKN itu sangat membantu kalian, membantu kita, dan juga masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik ya Bu ya. Iya betul. Baik Ibu, mungkin selanjutnya bisa terkait manfaat ini Bu. Tadi kan manfaat dari aplikasinya ini mudah dalam satu genggaman. Lah yang paling penting adalah manfaat dari screening itu sendiri Ibu. Ya, jadi untuk masyarakat ataupun peserta JKN kan masih belum aware ya, biasanya datang ke FKTP hanya ketika sakit saja. Nah, seperti itu. Padahal salah satu manfaat dari program JKN ini ada promotif preventif, salah satunya dengan screening itu tadi. Nah, manfaatnya apa sahabat biru? Manfaatnya adalah nanti sahabat biru bisa mendeteksi resiko penyakit. Jadi setelah melakukan pengisian screening, nanti diketahui Mas Cahyo ada resiko penyakit A, B, C seperti itu. Misal diabetes mellitus atau hipertensi. Nah, itu nanti langsung bisa ditindaklanjuti atau dilakukan pemeriksaan oleh dokter vaskes tingkat pertamanya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ataupun ragu untuk mengakses screening riwayat kesehatan, jadi bisa terdeteksi lebih cepat seperti itu. Jadi fungsinya terdeteksi lebih cepat, memastikan apakah kondisi tubuhnya baik-baik saja. Nah, itu bisa dilakukan konsultasi dengan dokter fasilitas tingkat pertamanya seperti itu. Sesuai dengan tagline, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Menarik sekali ini, bahwasanya screening itu tidak harus menunggu kita sakit Bu ya. Jadi sebelum kita sakit pun sebaiknya jaga-jaga dan evaluasi diri, bahwasanya kalau misal ada gejala-gejala bisa langsung screening itu. Iya betul. Jadi diusahakan misal mau berobat seperti itu, jadi sudah harus mengisi screening terlebih dahulu. Jadi nanti ketika sudah berkunjung di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, ketika berobat atau sakit ataupun ingin konsultasi dengan dokter menunjukkan hasil screeningnya, ini loh dok, saya ternyata beresiko penyakit hipertensi misal seperti itu. Nah, apa yang untuk ditindaklanjutinya nanti dokter FKTP yang memberikan advice seperti itu. Baik Ibu, kalau terkait screening mandiri atau screening dari kita ini anak-anak muda Bu, biasanya tuh kalau nggak FOMO itu nggak dikerjakan Bu. Jadi nunggu kalau viral dulu baru kita ikut-ikutan. Kayak kemarin kan kalau ada yang gejala ini cacingan itu Ibu. Oh iya. Jadi semua kita anak-anak muda baru beli obat cacing semua. Padahal seharusnya kan tidak harus menunggu viral itu Bu ya. Iya betul. Jadi ya itu tadi, kalau sudah kejadian baru nanti viral berbondong-bondong untuk melakukan pengobatan. Betul. Seperti itu. Nah, salah satu untuk mencegah ini adalah dengan melakukan screening riwayat kesehatan. Yuk, mari sahabat-sahabat biru diakses melalui web ketika memang belum mempunyai aplikasi Mobile JKN. Yuk segera download aplikasi Mobile JKN. Bisa akses juga melalui web screening untuk mengakses isi screening riwayat kesehatan. Cukup luangkan 5 menit saja waktunya untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Seperti itu. Baik, teman-teman di rumah, tolong diingat ya untuk bagi anak-anak muda seperti saya juga, bahwasanya ikut-ikutan itu boleh, tapi jangan sampai nanti kita itu penyakitnya bukan itu, tapi kita minum obat cacing tiap hari, itu juga tidak disarankan teman-teman. Jadi sebisanya mungkin screening itu menjadi jalan untuk kita mengetahui bahwasanya kita tergejala penyakit atau tidak. Ya, betul. Itu Ibu Bu kalau bagi anak muda. Lah bagi orang-orang tua itu bagaimana Bu mengajak mereka agar bisa screening lebih cepat Ibu? Jadi untuk ajakan kita kepada, kan tadi Gen Z dan milenial ya sasaran. Kalau misalnya dengan lansia seperti itu ataupun yang usia-usia di atas
produktif. Nah, kita mengajaknya, kita juga ada program Prolanis namanya. Ada program sendiri, Bu? Ada program juga. Kemudian ada program rujuk balik untuk pasien-pasien yang sudah penyakit kronis seperti itu. Nah, itu juga kan sudah rutin berobat. Betul. Seperti itu ya Mas Cahyo ya, di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan. Nah, itu mereka sekalian berkunjung ke FKTP, nanti dibantu oleh petugas FKTP-nya untuk melakukan pengisian screening. Jadi tidak perlu khawatir untuk Bapak Ibunya yang mengalami kesusahan ketika akses gadget. Nanti ketika memang berkunjung ke fasilitas tingkat pertama akan dibantu oleh petugas FKTP-nya untuk melakukan akses screening. Jadi misal kesulitan, Mbak, itu susah pakai aplikasi mobile JKN, itu susah saya akses web. Jangan khawatir, nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh petugas fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan, seperti itu. Baik teman-teman, bahwasanya screening berarti tidak hanya bisa dilakukan di rumah saja, betul, tapi bisa di lokasi tempat. Betul, Bu, ya. Baik teman-teman, bahwasanya memang sering kali ini Bu, bahasanya kalau orang-orang tua kalau nggak sakit itu memang ditahan Bu, sakitnya itu. Jadi kayak pas sakit tiba-tiba langsung banyak penyakitnya, padahal di rumah saya lo nggak kenapa-napa, selama sebulan itu nggak kenapa-napa, tiba-tiba pas sakit langsung ternyata terdeteksinya banyak seperti itu. Nah, ya. Cara mencegahnya itu dengan ini ya Bu ya. Ya betul. Jadi mungkin nanti dari Bapak Ibu yang memiliki orang tua dari Gen Z ataupun milenial, diajak juga, dibantu juga orang tuanya untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan, sehingga nanti bisa mengetahui atau mendeteksi resiko penyakit yang sudah berdasarkan isian screening seperti itu. Kadang-kadang kan sakit itu tidak dirasa ya Mas Cahyo ya, tapi ternyata ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait screening riwayat kesehatan, misal kok ini ada ini? Iya, apakah Anda merokok seperti itu? Nah, itu nanti akan terdeteksi resiko penyakitnya seperti itu. Nah, nanti bisa dikonsultasikan ketika memang hasilnya beresiko, bisa dikonsultasikan oleh dokter fasilitas tingkat pertamanya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan lebih cepat seperti itu. Jadi memang tagline-nya untuk screening riwayat kesehatan ini adalah mengetahui resiko sedini mungkin seperti itu Mas Cahyo gitu. Baik, walaupun mengetahui resiko sedini mungkin, kita tidak boleh takut Bu ya akan kondisi-kondisi kita yang biasanya itu tadi Bu, misal kalau perokok nanti paru-parunya begini lah. Yeah. Di hati kita mungkin wah begini nanti takut nggak ngisi lagi gitu. Tidak boleh begitu ya Bu ya. Betul. Jadi ya memang harus aware ya terhadap kondisi tubuh kita. Jadi memang lebih baik ya kita berkonsultasi dengan ahlinya, yaitu dokter fasilitas tingkat pertamanya. Ketika memang sudah sakit, nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan apabila memang di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya tidak bisa dilakukan untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu seperti itu. Jadi memang dikonsultasikan ke ahlinya seperti itu Mas gitu. Untuk sekarang ini Bu ya, terkait di Indonesia kebocoran data itu sudah banyak Ibu. Terkait screening ini sendiri kan dilakukan di online dan di aplikasi. Apakah aman Ibu kerahasiaan data saat kita screening kan mengisi data diri kita, gejala-gejala kita kan diisi semua. Itu apakah aman Ibu? Betul. Jadi untuk kalau kan tadi kan screening bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN dan juga web ya seperti itu. Untuk aplikasi mobile JKN juga kita sudah dilindungi untuk kerahasiaan data peserta seluruh JKN kan pasti ada nomor kartu, data nama, kemudian tanggal lahir, NIK seperti itu pasti dijamin untuk kerahasiaan informasinya di database BPJS Kesehatan seperti itu, dilindungi lah intinya. Jadi jangan khawatir kepada untuk peserta JKN ketika memang melakukan pengisian screening riwayat kesehatan untuk memasukkan data NIK, memasukkan data nomor kartu, kemudian memasukkan data nomor tanggal lahir. Nah, untuk aplikasi web screening maupun aplikasi mobile JKN, BPJS Kesehatan datanya sudah dilindungi seperti itu. Jadi cukup aman dan bisa diakses oleh seluruh peserta JKN seperti itu. Luar biasa berarti Bu ya terkait screening JKN ini. Lah untuk selanjutnya Bu, screening ini tuh bisa dilakukan berapa kali sih Ibu? Kalau kita misal awam ini baru install sekali nyoba mungkin gak salah, mau nyoba lagi apakah masih bisa Ibu?
Jadi screening riwayat kesehatan ini cukup dilakukan 1 kali setahun, Mas. Satu kali Ya. dalam 1 tahun. Ya, jadi misal yang tadi saya ceritakan Mas Cahyo ngisinya di 28 Agustus, nanti per 1 Januari sudah bisa. Jadi bukan TMT per tanggalnya, tapi Nggih. berganti tahun baru belum ngisi screening dulu. Nah, seperti itu. Untuk yang tadi Mas Cahyo katakan untuk apa namanya, kalau misalnya gimana kalau pengisiannya salah seperti itu tadi, ketika harusnya saya tadi ngisinya tidak loh kan, jadi ini beresiko seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilakukan edit data di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya Mas Cahyo. Jadi nanti oleh petugas FKTP-nya bisa dilakukan, dibantu edit sesuai dengan kondisi pasiennya seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Baik Ibu, kalau problemnya begini Bu, kita kan sudah mengisi pada Januari, kemudian kita ternyata diberikan anugerah sakit ini Bu di bulan Maretnya, sedangkan berarti screening tadi itu bisa diupdate atau bagaimana Bu? Betul, jadi untuk update datanya ini bisa dari kondisi beresiko menjadi tidak beresiko. Misal beresiko DM, loh tadi harusnya aku mengisinya tidak, tapi kelirunya iya kan, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan edit. Begitu juga sebaliknya Mas Cahyo, yang awalnya dia tidak beresiko, nah itu tadi bisa diedit menjadi beresiko di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya 1 kali. Gitu. Jadi bisa dilakukan edit datanya di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya seperti itu. Baik Ibu, mungkin sudah cukup lengkap sekali ini pembahasan kita terkait screening. Siap. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu kepada pemirsa terkait screening ini? Baik, untuk sebagai closing statement pada pertemuan kita pagi hari ini kepada sahabat biru, jadi yuk download aplikasi Mobile JKN. Dalam 1 genggaman saja aplikasi Mobile JKN bisa melakukan antrian, pendaftaran antrian, kemudian bisa melakukan screening riwayat kesehatan seperti itu. Untuk yang kedua, kepada sahabat biru yang juga menjadi peserta JKN untuk Kabupaten Gresik dan sekitarnya, yuk segera isi screening riwayat kesehatan sebelum berobat seperti itu. Jadi ketika sudah mengakses pelayanan kesehatan, untuk peserta JKN sudah melakukan pengisian di rumah, jadi tidak perlu antri lagi untuk melakukan screening riwayat kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Jadi yuk mari segera isi screening riwayat kesehatan seperti itu. Baik sahabat cerdas yang di rumah, kita sudah menjelaskan dan teman-teman juga bisa menangkap apa yang kita jelaskan tadi, bahwasannya BPJS Kesehatan sudah memberikan layanan terkait screening itu sendiri. Sesuai tagline kita biasanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ibu Putri telah memberikan arahan kepada pemirsa di rumah. Sekian dari saya Cahyo As pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.